Oh, nanti kita bahas. Berarti ini pelakunya ini tidak jauh dari lingkungan kita nongkrong. Sehari kemarin pernah hilang, Pak. Posisi rokok di sini, Pak, korek di sini, di atasnya saya tidur, Pak, di sini, Pak. Pas bangun hilang. Oh, tahu-tahu sudah di Pak RT kami, Pak, korek itu, Pak. Oh. Selamat sore guys, selamat malam, selamat pagi dan selamat siang. Jumpa lagi kita di obrolan rakyat, panjang lebar tanpa kesimpulan. Kali ini ya kita akan membahas suatu persoalan yang cukup pelik ini. Suatu tindak, kita belum bisa menyimpulkan apakah ini masuk tindak pidana ataukah tindak perdata, dan kita juga tidak tahu ini masih dalam soal perdebatan apakah kasus ini masuk dalam pasal hukum pidana kah, hukum perdata kah, hukum adat kah, hukum karma kah, ataukah hukum rimba. Nah, kasus ini adalah kasus cukup berat yang dialami para perokok khususnya ini, yakni pencurian korek atau curanrek, bisa juga pencurian mancis atau curancis, dan juga pencurian pemantik atau curantik. Nah, ini tergantung bahasa Anda di mana Anda berada ya. Kalau di sini korek, jadi walaupun dia ada pemantiknya disebutnya korek tetap. Kosetan. Nah, kalau kosetan pakai lidi. Nah, jadi tetap korek. Nah, ini agak aneh. Anehnya ini adalah dialami khusus para perokok. Padahal korek ini adalah salah satu instrumen penting bagi perokok. Nah, di sebelah kiri kanan saya ini ada narasumber yang juga mungkin bisa jadi pelaku dan juga mungkin bisa jadi korban. Tapi kita harapkan dalam perbincangan ini, kita harapkan mereka jangan saling memotong apa yang menjadi argumen daripada masing-masing narasumber. Disepakati ya? Oke. Kita sudah menekan materai ya. Jadi jangan sampai ribut ya. Oke. Mungkin saya kepada siapa dulu nih? Kepada Bung Ari dulu nih. Bung Ari, Anda sebagai perokok ya? Perokok berat? Agak lumayan berat. Agak lumayan berat. Berat untuk membeli, kebanyakan minta. Oke. Sebegitu pentingkah korek bagi Anda sebagai perokok? Pertanyaan pertama. Kalau menurut saya sangat penting sekali untuk korek. Coba agak didekat sedikit Pak, biar agak suaranya terdengar gitu. Oh iya. Halo, cek. Halo, sudah. Sudah. Nah. Agak lumayan penting korek. Karena ada istilah korek api itu kalau kecil kentut, Pak. Kentut, Pak. Dipasangin ke sini, Pak. Chat ini. Waduh, kameramen parah ini. Oh, nak lari. Datang nak lari. Jadi ada Buah tai, bro. Ada istilah Pak Wiwin. Api itu kalau kecil jadi sahabat, besar jadi musuh. Korek api ini termasuk api yang kecil. Jadi ini salah satu sahabat ya. Sahabat. Terutama untuk perokok. Nah, sahabat sangat penting sekali. Dan juga selain itu mungkin kegunaannya ketika lampu padam di rumah bisa dipakai ya untuk menyalakan lilin ya. Bisa menyalakan lilin, senternya bisa. Nyari duit bisa. Untuk hidup lilin tadi, Pak. Kalau Bung Bagus Mihargo, apakah penting korek bagi Anda? Kalau saya terbiasa punya rokok saja tapi tak punya korek, Pak. Oh, gitu. Jadi biasa kalau beli korek, sekali beli korek butuh waktu 5 menit hilang koreknya, Pak. Jadi kapok, jadi ada rokok nggak ada korek. Jadi dibiasakan aja kayak gitu, Pak. Jadi pernah mengalami kehilangan korek? Kalau ini dari tahun berapa, Pak? Ya dari Anda sejak Anda merokok, Anda punya duit beli rokok lah kira-kira. Saya ke waktu SMA ndak ada yang namanya maling korek. Tapi rokok ada ya? Maling rokok ada. Jadi waktu pas bisa beli rokok sehari 1 pak itu baru saya kehilangan korek, Pak. Jadi kalau hitung-hitungannya dari tahun 2015 bisa mencapai ribuan korek, Pak, hilang, Pak. Hilang ya? Iya. Kalau Bung Ari sudah pernah merasakan kehilangan?
Adakah sudah sering? Kalau nanti kita tanya dengan para salah satu pelaku ya. Mungkin nanti di blur ya pelaku ya. Sebagaimana sedihnya, Pak? Sangat sering, Pak. Ini sehari kemarin pernah hilang, Pak. Posisi rokok di sini, Pak, korek di sini, di atasnya saya tidur, Pak, di sini, Pak. Pas bangun hilang. Hilang. Oh, Tahu-tahu sudah di Pak RT kami, Pak, korek itu, Pak. Oh, jadi kehilangan korek itu bukan hanya di Pance, bukan hanya di pos kamling ya? Bukan, di tempat kerja. Tempat kerja, tempat sedekah gitu? Tempat sedekah ya pasti, Pak. Pasti ya. Pasti hilang korek. Jadi berarti ketika Anda megang rokok sama korek itu menjadi suatu hal momok yang menakutkan mungkin tidak ya? Tergantung siapa lawan kita, ngobrol dan sebagainya, Pak. Lawan nongkrong. Iya, Teman nongkrong. Nah, teman nongkrong. Ini termasuk penyakit yang kalau ada teman kita nih yang klipto lah ya. Oh, nanti kita bahas. Nah, berarti ini pelakunya ini tidak jauh dari lingkungan kita nongkrong. Iya. Oh. Ini makanya kadang tuh sulit untuk dipidanakan, Pak. Sulit Karena dipidanakan. Mas sendiri, Pak. Oke, nanti kita bahas itu masuk hukum apa ya. Ya. Berarti Bung Bagus, Anda juga menilainya memang itu kayaknya pelakunya memang orang lingkungan sekitar. Iya jelas. Jadi kalau lagi kumpul orang 5, jadi dari salah satu orang 4 inilah yang pasti mencuri korek, Pak. Nah, jadi kalau kami selaku perokok pasti tahu ciri-ciri orang yang suka mencuri korek, Pak. Nanti itu. disebutkan nanti. Nanti disebutkan. Perasaan Anda ketika Anda hilang korek. Apakah sedih? Apakah hancur hatimu? Sedih, Pak. Sebenarnya sedih, Pak. Makanya kalau misalkan kita beli korek yang harga 9.000 tuh lebih sedih, Pak. 9.000, Pak, korek. Ya? Iya. Wow. Beli di Tit. Itu ya. Siap. Beli rokok plus korek 50.000. Koreknya diambil. Oh, wah, itu sedihnya luar biasa, Pak. Rokok dimintain. Rokok diminta, korek diambil, Pak. Nah, kalau Bung Ari, sebegitu pentingkah? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengalami kehilangan yang namanya korek atau mancis atau pemantik? Sangat sedih, Pak. Sangat sedih ya. Apalagi kita pernah ada korek yang paling bagus. Kalau untuk saat ini yang paling bagus kan kriket kan mereknya kan. Hilang, Pak. Waduh, 2 hari 2 malam nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur. Tapi kan daripada korek mahal rokok, kok Anda merasa itu penting sekali? Oleh karena kalau rokok kita masih bisa minta, Pak. Masih bisa minta. Kalau korek, minta korek agak malu, Pak. Agak malu ya. Malu, Pak. Minta api boleh. Boleh. Kalau minta sekedar pinjam, boleh. Kalau minta korek jarang, Pak. Tapi kalau minta rokok biasa kita minta sebatang, kadang dikasih sebungkus kan. Biasa. Kalau korek api nggak pernah, Pak. Oke. Ini sebagian dari curhatan para korban-korban yang pernah kehilangan korek, termasuk saya. Mereka sudah mewakili suara saya. Sekarang kita kembali ke pelaku yang mungkin akan kita blur sedikit wajahnya. Silakan diserahkan mic-nya kepada pelaku mikrofon ini. Salah satu pelaku. Bung Maruli. Sebentar, saya potong, maaf. Ya. Anda jangan menjustis seseorang itu sebagai pelaku. Saya ini korban loh. Terduga. Oh, tidak bisa gitu. Terduga. Apa yang bisa menjadi barang bukti kalau saya itu pelaku? Ada CCTV, ada saksi yang melihat dalam sorokan Anda itu banyak korek. Sorokan banyak korek itu karena saya beli rokok kembalian 2.000 1.000 beli rokok korek yang murah. Tapi Anda pernah simpan tidak di situ? Karena saya sering kehilangan korek. Pernah tidak Anda mengembat korek orang gitu? Tidak menutup kemungkinan saya pernah. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda berhasil mengambil korek teman Anda? Itu sebenarnya dasarnya itu iseng, Pak. Iseng atau dendam? Iseng aja. Tidak punya niat untuk menyusahkan orang atau seperti apa. Yang awalnya itu iseng lah seperti itu kan. Ada korek, iseng-iseng lah nih, ambil semua nih. Biar yang lain nanti kesulitan cari korek. Oh, di mana korek saya? Belum korek saya baru. Nah, nih korek kalian. Keisengan Anda itu dikembalikan lagi koreknya. Anda lakukan iseng itu sejak kecil. Saya tanya dulu, Bapak ngerokok sejak kapan? Kalau saya sejak tahun berapa? Jangan saya tanya saya. Makanya saya tanya, Anda perokok kan? Perokok. Ya, sejak kapan Anda ngerokok? Saya ngerokok itu sejak saya bisa minta-minta dulu. Rokok kakek yo. Iya. Minta ya? Iyalah. Pacetang tretan kakek yo.
Iya, tahun berapa itu? Wah, udah lama, Anda belum lahir kali. Belum lahir? Iya. Berarti sampai sekarang Anda minta rokok terus? Enggak, dulu awal mula. Oh, awal mula gitu. Jadi gimana nih? Apa Anda pertanyaan itu, tadi? iseng Anda itu sejak kapan keisengan itu muncul? Oke, isengan itu muncul ketika saya merasa kehilangan korek. Iya, maksud saya itu durasi Dongkol waktu, Pak. kali Mas, Durasi kehilangan korek itu. waktunya, Pak, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu mulai iseng atau tahun Enggak, itu belakangan hanya ini? baru beberapa bulan ke depan. Baru beberapa bulan saja. Ah, yang benar, Pak. Betul, Pak. Saya kehilangan korek di depan mata saya, pelakunya ada, pegang korek saya. Ini korek saya lu. Apa lu? Oh, sabar, Pak. Korek aku nih katanya. Jadi ketika Anda berhasil mengambil korek teman Anda itu ada perasaan apa di dalam hati Anda? Puaskah gitu? Mohon di pertanyaan yang lain, Mas. Anda itu menjudge saya seolah-olah saya ini pelaku. Saya bukan menembak Anda sebagai pelaku, tapi memang saya pernah kehilangan dan Anda pelakunya. Loh, saya juga korban loh, Mas. Sekarang kita tanya kepada beberapa orang di ini sini saya ya. tanya. Ini korek siapa? Enggak, sekarang kita tanya ke beberapa Sebentar orang. dulu, di sini. sebentar dulu. Pernah tidak Anda kehilangan korek yang diambil oleh dia? Saya cerita. Sebentar, saya potong, minta mohon maaf. Ini korek siapa? Ada yang tahu ini korek siapa? Ini korek siapa? Korek Bung Ari. Ya. Ini korek Ini korek Queen. Pak Dedi Risandi, orang UTD PMI. Oh, gitu ya. Diconengnya Ini korek waktu saya di loh. kejaksaan. Nah, ini. Nah, artinya pelaku curanrek yang Anda sebut-sebut itu bukan saya. Saya ini salah satu dari korban. Oke, Anda menepis dugaan itu ya. Ya, Oke, mesti. sekarang saya tanya nih, saya tanya kepada salah satu korban, apakah Anda pernah mengalami kehilangan korek dan yang pelakunya adalah dia? Jadi waktu itu kami duduk bertiga. Saya, Muhtarom dan Maruli. Jadi duduk di antara tiga itu korek cuma dua. Korek cuma satu. Korek cuma satu. Rokoknya. Rokok ada semua rokok. Korek cuma satu. Korek punya Muhtarom. Satu ketika waktu dia pergi nggak ada lagi korek. Iseng. Dia pergi, nggak Itu ada lagi iseng, korek. Mas. Jadi siapa lagi tersangkanya? Iseng itu. Nah, berarti dia mengakui. Saya mengakui. Tidak menutup kemungkinan saya pernah melakukan curanrek, tapi atas dasar iseng. Oke. Sekarang saya tanya, Bung Ari, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bung Maruli ini perilaku apa ini? Perilaku menyimpangkah? Sebentar, Anda bertanya itu sebagai pelaku curanrek, jangan Nah, kepada saya. ini sudah ada tapi ini juga pelaku loh. Sudah ada Ini 3 pelaku. orang, sudah ada 3 orang yang membenarkan. Ini menurut Anda gejala apa ini? Apakah ini gejala-gejala penyimpangan ataukah memang penyakit? Ini menurut saya penyakit hipotermia. Bukan. Ini apa, Mas? saya pernah konsultasi dengan dokter ya. Dengan dokter bedang. Iya, dokter Dodi, dokter bedah, pernah. Ternyata ini suatu penyakit. Oh, penyakit. Klipto namanya. Klipto. Nah, penyakit klipto ini jangan salah, Pak. Menular ini, Pak. Dengan jarak yang setengah meter bisa menular loh, Pak. Ini, Pak. Jadi jaga jarak, Pak. Dengan menular, Pak. Anda merasa tertular oleh saya? Iya. Saya Artinya pelaku, Pak. Iya, Pak. Saya ini juga pernah lah, Pak, mencuri. Tapi saya ini berawal dari korban juga, Pak. Coba Anda akuin dulu ini. Ini Hah? siapa? Oh, korek saya, Pak. Tadinya Hah? Tadinya punya warung, Pak. punya warung di mana? Nah. Ini korek siapa? Tolong diakui. Itu korek teman saya, Pak. Nah, pelaku juga. Enggak, diwariskan loh, Pak. Wariskan gundul waris. Jadi di dalam kasus ini korban itu bisa menjadi pelaku dan pelaku bisa menjadi korban. Iya. Itu. Tapi, Pak, kalau saya ini kan pamit loh, Pak, ngambil korek. Oleh karena memang saya nggak punya korek. Berbeda dengan Pak Maruli. Pak Maruli ini beli korek yang 1000-an, tapi di dalam laci di rumahnya kriket yang harga 9.000 loh, Pak. Oke. Jadi termasuk sebenarnya kasus yang Anda alami ini tidak begitu parah ketimbang orang punya korek tapi nggak punya rokok. Nah, Nah ini, Nah, itu. ini Itu. ada tidak di tempat Anda? Ada, Mas. Punya korek enggak, apalagi punya rokok. Tapi mau ngerokok, udah tuh korek diambil juga. Ada itu, Mas. Ada juga yang punya perokok, tapi di kantong terus. Punya teman habis, punya dia masih. Mending kalau keluar, ini keluar juga enggak. Rokok teman yang dirokok. Rokok teman dirokok, korek juga diambil. Ada.
Ada yang sampai ribut di loh, tempat Pak. saya. Kalau di sini alhamdulillah enggak. Ya, fair semua teman-teman kita. Itu termasuk penyakit apa itu? Itu penyakit apa ya? Hipertensi. Lupa diri mungkin apa? Itu penyakit buntu biasanya, Pak. Tapi enggak juga kalau gitu. Iya, rokoknya ada kok. Ada rokok, ada dompet. Jadi rokok diselipin di Ada dompet juga, Pak. biar nggak kelihatan. Datang nggak punya rokok, nggak punya korek, pulang bawa Punya korek, rokok, bawa punya korek. rokok. Ada. Ada lagi. Biasanya orang yang nggak punya korek dan nggak punya rokok itu modus dia untuk bisa menghisap rokok itu seperti apa? Apakah pura-pura ngobrol dulu? Apakah mencari momen dulu atau bagaimana? Biasanya dengan wajah melas, apa kan? Ya. Jadi kasihan kan, kita belikan rokok, ya sudah beli rokok. Tahu-tahu korek kita diembat juga, Pak. Pas pulang. Sudah kita belikan rokok, dia dapat rokok, dapat korek juga ngembat punya kita gitu, Pak. Ada juga seperti itu. Tapi ada juga yang kalau dia lagi nggak punya rokok ya kita maklum lah, mungkin lagi bokeh atau gimana kan, lagi sulit di ekonomi. Dia datang tempat kita nongkrong, ngobrol dulu, basa-basi, ujung-ujungnya, coba dong. Nah, itu. Kalau basa-basi masih enak, Pak. Di Wakanda, Pak. Di Wakanda ini disebutnya. Wakanda itu mana, Mas? Ada lah pokoknya di negeri Wakanda itu ada modusnya gini, Pak. Ya basa-basi enggak, minta izin enggak, minta juga enggak. Orang meleng lagi main gaplek, dia ngambil. Nah, ini ada, Pak, di Wakanda. Kijau itu, Mas. Nah, ini yang jadi masalah kalau dia masih itu kan masih ada, Pak. Enggak, kalau kijau itu enggak. Enggak, bukan yang Bapak sebutkan tadi masih ada. ya. Ada lagi, Pak, yang sama seperti itu kan. Datang nggak punya rokok, nggak punya korek, datang tanpa basa-basi minta rokok, dihisap 2-3 hisap, karena rokoknya nggak cocok dengan di lidah dia, langsung dimatikan, dibuang, Pak. Ambil lagi rokok satu lagi. Ngambil lagi rokok teman yang satu yang Nah, lebih. itu kurang ajar itu, Pak. Nah, ada lagi, Pak. Padahal enggak punya rokok dia. Nggak punya rokok. Dan perokok padahal dia. perokok. Itu maksudnya apa itu, Pak? Mendingan yang punya korek, walaupun dia dapat maling, ada modal korek. Terkadang kan teman itu kan nggak punya rokok, nggak punya korek. Dengan teman yang maling tadi tuh, Ya. yang ada korek nggak punya rokok. Pak, hati-hati loh, Pak, telunjuknya, Pak. Kok ke saya? Jadi itulah pentingnya kita punya korek. Nah, Jadi itu, Mas. kalau kita punya korek, kita punya alasan untuk minta rokok. Ada. Anda sebagai perokok, coba Anda bayangkan gitu Anda punya rokok tapi nggak punya korek. Orang sekeliling nggak ada, di rumah juga nggak ada korek, ngidupin kompor ke gasnya habis, gimana? Coba. Benar, Pak. Masa pakai kayu? Aku pakai batu. Saya sepakat. Nah, Saya sepakat. Saya pernah menjadi korban dan merasakan begitu menderitanya ketika saya punya rokok dan tapi tidak punya korek. Nah. Masa saya bolak-balik ke dapur menghidupkan kompor gas, Pak? Jadi Pak Iwin sekarang antisipasi untuk pencurian korek ini ada, Pak? Sekarang kita bicara tips ya berarti ya. Apa tipsnya? Ada. Koreknya seperti saya ini. Tolong didekatkan lagi Pak Ya. Ming ya kepada mulut Anda, Pak. Jadi ini korek ini mutualisme, simbiosis mutualisme. Jadi saling membutuhkan, asimilasi lah. Nah, Jadi yang satu ini sudah perpaduan budaya, Pak. Asimilasi juga. Kalau simbiosis mutualisme masuk, Pak. Nah, jadi aspirasi itu nggak masuk, Mas. Asimilasi juga untuk sapi ya, dong. terserah saya, Pak. Kan saya yang ngomong, Pak. Jadi kan bahasanya bukan aspirasi. Walah, itu. Reformasi mungkin. Nah, jadi korek yang satu ini, Pak, ini sudah habis gasnya, Pak. Tapi pemantiknya masih ada. Wah, itu modus lagi berarti ya. Nah, jadi yang satu ini pemantiknya sudah nggak ada, tapi gasnya masih ada. Jadi digabungkan, Pak. Seperti ini, Pak. Oh. Jadi kalau dicuri satu, Pak, kita masih bisa bertahan lah masih bisa kira-kira bertahan. kan. Nah, dan Oke. yang mencuri juga nggak bermanfaat, Pak. Ini gunanya, Pak. Benar. Tapi Berarti agak repot sedikit, agak repot Pak. membawa dua ya. Biasa dua. satu jadi dua. Tapi aman, Pak. Dari tadi ini, Pak, di Oke. atas meja nggak ada yang mencuri, Pak. Kalau ada, Bung Bagus bagaimana nih untuk menghindari hal-hal negatif pencurian korek ini? Iya, Karena ini sudah meresahkan ya. Iya, sangat meresahkan ya. Seperti itu tadi. Karena sudah kapok, untuk menghindari pencurian ya udah usah beli korek, minjem aja korek sama orang. Ada rokok tapi minjem korek. Itu antisipasinya. Jadi itu salah satu tips untuk menghemat rokok. nggak menghemat rokok. Iya, menghemat rokok dong. Begitu Gimana? kita mau ngerokok, korek nggak ada ya nanti dulu ngerokok. Kan hemat. Enggak. Kalau menghemat rokok ada lagi, Pak. Nggak usah beli. Bukan, kita berteman dengan orang yang kerja di pom bensin, Pak. Ah, Jadi tiap hari kita nongkrong di tempat dia kerja. aha. Jadi Nggak boleh merokok. nggak boleh merokok. Nah, Itu untuk menghemat Benar. rokok. Jadi itu tadi kalau saya
mending nggak usah beli korek, ada rokok pinjem sama teman. Itu daripada saya hilang terus. Mending nggak usah beli. Ada tidak hal yang kelupaan ini dibicarakan soal curanmor ini? Ada saya satu pertanyaan terakhir masalahnya ini. Oh, terkait ini kira-kira kasus curanmor ini masuk di KUHP. Nah, ini itu terakhir. Maksud saya sebelum masuk terakhir itu ada tidak nih? Mungkin hal yang saya terlewatkan. Karena ini penting, karena ini menyangkut hajat hidup rokok. Iya, dari rumah tangga. Keberlangsungan rumah tangga loh. Oh, Kok bisa? kalau kita nggak ada korek, kita tiap malam ketak marah dong istri kita. Apa-apaan sih, Pak? Mana pendata kita? Kok masak mie terus? Masak mie terus. Malam jam 1, jam 2. Ketak. Nanti kan dia tidak nyenyak tidur dan dia berpikiran negatif. Aduh, ada pencuri. Nah, ini hajat hidup orang banyak. Sementara kompor gasnya yang murah loh, Pak. Menyangkut bahtera rumah tangga. Gitu loh, Pak. Oke? Sepakat sudah meresahkan ini? Sepakat. Nah, kalau sepakat sudah meresahkan, ini terakhir nih, soalan terakhir. Apakah kita perlu mendorong DPR RI untuk mereview KUH pidana? Ataukah kita buat masukkan ke dalam ranah? Makanya saya tanya, apakah ini masuk ranah pidana? Masuk ranah perdata? Masuk ke hukum adat? Hukum karma atau hukum rimba? Oh. Bagi Anda gimana bagusnya ini? Kalau menurut ini sudah pidana, Pak. Pidana. Oleh karena sudah merugikan seseorang. Artinya perlu diundang-undangkan. Enggak tuh. Sekarang undang-undangnya sudah ada, Pak. Apa Pencurian. Pasal berapa? 363, Pak. Salah. Pencurian dengan pemberatan, Pak. Enggak. Oh, Di situ enggak. tidak disebutkan korek api, Mas. Oh, enggak. Dalam pasal itu, dalam penjelasannya, dalam bentuk pencurian yang dilakukan itu kan. Yang jelas, atau 362 pencurian curanmor ringan. ini masuknya di pasal meluyakan. Oh, tidak lah, Pak. Enggak ada, Pak. Masa meluyakan itu, Pak. Mungkin ini bisa disebut juga sebagai tipiring. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau koreknya 1 truk, Pak. Gimana mau dihitung Ah, piring? gila lo. Kan korek api loh, Pak. Kita kan maling sama-sama. Gimana kalau 1 truk yang dicuri, Pak? Nah, kan? Ini apakah perlu kita bawa Bung Bagus ke pusat sana? Kalau menurut saya presiden harus turun tangan, Pak. Harus turun tangan. Masalah, iya. Dia harus merumuskan satu Bersama DPR RI tentunya ya, ya. bersama DPR RI untuk melakukan benar tadi, merumuskan lagi detail penambahan undang-undang KUHP yang 362 tadi pencurian ringan ya, untuk masalah curan Berapa tadi? 36 berapa tadi? 362. Oh, jadi mungkin 362 plus kali ya? 3262 plus. Oleh DPR RI, artinya hukuman seperti apa yang untuk memberikan efek jerah bagi pelaku-pelaku? Penjara lah, Pak. Saya rasa yang pasnya, apakah 5 tahun, 3 tahun, denda aku duit berapa kira-kira? Kalau saya sih bagusnya dibotak, Pak. Botak. Iya, jadi kalau dia ketahuan mencuri dibotak dan disebat. Kalau sekali, Pak. Kalau 3 kali, Pak, yang mana yang dibotakkan lagi, Pak? Nah, itu ada hukuman lanjutan biasanya. Jungto itu namanya itu. Junto. Kalau 3 kali, pertama botak di sini. Ya. 2 kali nyuri? Di sini Ya. botaknya. Nah, kan botak, Pak. Iya. Nah, 2 kali mencuri, yang mana lagi dibotak, Pak? Bawah. Jenggot. mungkin. Iya. Nah, 3 kali? Wah, itu kelewatan, Pak. Kelewatan, Jadi Pak. memang ini memang menjadi perdebatan masih. Jadi memang ini harus kita bawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi ini. Iya, sepakat saya. Jadi kalau menurut saya, Pak, sebelum ini menjadi keresahan dan menjadi awal kegaduhan di masyarakat, lebih baik DPR RI dengan presiden ini Tapi harus perlu mengatur. kita cermati juga. Kalaupun masalah curanmor ini akan kita bawa ke pusat, artinya kita minta presiden untuk turun langsung kan terkait curanmor ini. Dikhawatirkan itu nanti akan dijadikan sebuah momen-momen politik, apalagi ini menjelang pilpres. Tapi ada kemungkinan lain loh, Pak. Lebar ini. Karena Iya, lebar ini. karena kalau mau studi banding biasanya kan kalau DPR RI itu ke studi bandingnya kan ke luar negeri ya, Pak. Ya. Nah, ini sementara ini Harus ke Pancu. fenomena ini kan harus ke Pancu, Pak. Harus ke pos kamling lah ya. Hapus kamling. Jadi untuk perjalanan dinasnya mungkin Atau agak murah kayak atau ringan ini, Pak. Menghemat biaya. Menghemat biaya. Ya, atau minimal wakil-wakil rakyat kita ini jangan lagi lah duduk-duduk yang di restoran mewah. Mungkin duduk-duduk dulu di warung kopi gitu ya. Untuk Supaya- merasakan untuk kehilangan merasakan korek api, bagaimana kan? kehilangan korek, apalagi korek-korek mereka kan mewah-mewah tentunya.
Oh, jangan-jangan anggota dewan sering juga. Kalau Anda kan paling 1.000-2.000 koreknya kan? Masalah anggota dewan juga sering juga sebagai pelaku curanmor. Wah, fitnah ini Pak. Aduh. Iseng ini kan penyakit iseng. Oknum lah Pak ya, oknum ya, bukan oknum ya. Oke. Oke. Jadi Dan Bapak sudah berapa kali jadi korban oknum anggota dewan ini, Pak? Saya sudah nggak terhitung, Pak. Setiap kali saya sebenarnya dia bukan mencuri sih, pinjam. Ada di rokok dia. Ini rokok dia, ini korek saya. Dipinjam terus ditaruh di sini. Cuma lu kembalikan? Enggak. Dikembalikan juga enggak, kita mau ngambil juga enggak enak. Kan gitu. Oh. pada akhirnya dia menjadi hak dia. Pada akhirnya dikuasainya. Rasanya. Tapi setelah Hak dia, hak saya tapi dikuasai. Jadi itu bentuk penjajahan model baru itu Pak. Bisa jadi. Pak. jadi setelah 2 jam 3 jam kemudian muncul lagi tapi di orang lain. Di orang lain. Nah, itulah. Mungkin kita cukupkan ini pembahasan masalah curanmor ya. Jadi pada kesimpulannya nih, sebelum kawan-kawan ini turun aksi ini dan meminta pemerintah pusat untuk segera turun tangan. Turun tangan, Pak. Ang- Presiden turun tangan. Wakil rakyat harus Ini- meninjau ke lapangan. Jadi Pak, nanti kalau Pak Presiden turun tangan, Pak Presiden sama DPR nongkrong dulu di pos kamling. Nah, Seperti itu kan? Biar mereka juga ngerasakan gimana rasanya kehilangan korek. Tapi nggak mungkin kehilangan korek, Pak. Kenapa? Pas Pampres ajudan ini kan polisi tentara semua, Pak. Ya. Yang mau mata-matain. Siapa yang berani lo, Pak? Yuk. Ya kan. Anggota DPR kehilangan korek. Siapa yang dituduh? Ah, Aduh, Pak Presiden. jadi kesimpulannya Gitu kan? ini barang sepele tapi sering terjadi dan ini menimbulkan dampak yang luar biasa. kegaduhan loh, Pak. Jadi walaupun sepele, ketika hilang itu dampak yang luar biasa. Fitnah sana sini dan sedikit kehidupan rumah tangga Anda. Benar. Kalau memiliki kompor gas yang murah, sekali ngidup kompor gas, cetak-cetak, jadinya satu kampung kedengaran. Oke, Giri. Silakan yang ditutup pakai video yang- ini. Pakai elektrik. Belum. Oke, Demikian demikianlah obrolan kita, panjang lebar. obrolan rakyat. Sudah panjang lebar sana sini tanpa kesimpulan. Jadi pada intinya kita jaga korek masing-masing. Seperti itu. Oke? Bye. Ingat, kejahatan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Waspadalah, waspadalah. Korek Anda di kantong saya.